Saudara-saudara kaum tani dan kader-kader muda yang saya banggakan, terima kasih atas semangat membara yang kalian tunjukkan. Saya mengerti betul keinginan kalian untuk meresapi setiap butir kebijaksanaan dari buku ini, membongkar kekuatan tersembunyi di balik panen kita. Resensi bab 5 hasil panen. Saudara-saudari, hadirin sekalian yang luar biasa, hari ini kita bukan hanya membaca, kita sedang menyalakan api revolusi dalam benak dan hati kita. Kita akan meresapi setiap kata dari bab 5 buku yang revolusioner, Petani dan Seni Bertani, Maklumat Cayanovian. Sebuah bab yang berjudul sederhana, namun isinya menggemparkan. Hasil panen. Jangan pernah lagi menganggap panen sekedar hasil akhir. Jangan pernah lagi melihatnya hanya sebagai tumpukan padi atau karung jagung. Buku ini mengajak kita untuk melihatnya sebagai cerminan perjuangan, sebagai manifestasi otonomi, dan sebagai simbol harapan untuk emansipasi kaum tani yang lebih luas. Sejarah kita, sejarah intensifikasi. Kawan-kawan, mari kita lihat ke belakang. Sejarah pertanian kita, menurut Cayanov, adalah sejarah intensifikasi yang berlangsung terus-menerus. Bayangkan, selama berabad-abad, tanpa disadari, leluhur kita telah berinovasi. Mereka mengubah lahan yang tidak terawat menjadi lahan subur. Mereka menanam lebih banyak benih. Mereka menggunakan pupuk kandang dengan kearifan, dan mereka mengolah tanah dengan sentuhan yang penuh kasih sayang. Proses ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah evolusi yang tersembunyi, sebuah revolusi senyap yang telah didokumentasikan oleh para peneliti seperti Schleicher, Van Baat, Bosherup, dan Richard. Mereka semua menemukan hal yang sama. Para petani selalu menemukan cara untuk memeras hasil lebih dari setiap jengkal tanah. Dan itu adalah sebuah keajaiban yang lahir dari kerja keras dan kecerdasan lokal. Panen bukan sekedar angka, ia cerminan hubungan sosial. Cayanov menegaskan, panen kita tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis semata. Ia adalah hasil dari hubungan yang kompleks, antara yang makro dan yang mikro, antara yang lokal dan yang global. Panen adalah hasil dari proses kerja yang tak kenal lelah. Dan di dalamnya tersemat perjuangan abadi untuk menjaga keseimbangan antara otonomi dan ketergantungan. Ketika panen stagnan, itu bisa berarti penderitaan. Tapi ketika panen melimpah, itu adalah tanda kemakmuran dan harapan. Itu adalah bukti bahwa sektor pertanian kita mampu memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Ini adalah sebuah kemenangan, saudara-saudari. Kemenangan yang menunjukkan bahwa kaum tani dengan caranya sendiri mampu memimpin perubahan. Membedah jantung perbedaan, petani versus kapitalis. Ini dia poin paling fundamental yang harus kita pahami. Mengapa pertanian yang digerakkan oleh petani seringkali menghasilkan panen yang lebih tinggi per hektar dibandingkan pertanian kapitalis skala besar? Jawabannya ada pada tujuan yang berbeda. Petani kapitalis mengejar keuntungan maksimal. Mereka memotong biaya, memecat pekerja, dan mengabaikan kesejahteraan tanah demi memperbesar margin laba. Tapi kita, kaum tani, memiliki tujuan yang lebih mulia dan bermartabat, memaksimalkan pendapatan tenaga kerja bersih kita. Ini bukan soal skala, ini soal pola produksi. Pola produksi kita berorientasi pada intensitas kerja, pada keringat yang tumpah, dan pada kearifan yang diwariskan. Kita bekerja dengan penuh perhatian, bukan hanya untuk uang, tapi untuk kelangsungan hidup keluarga dan komunitas kita. Inilah yang membuat panen kita lebih berlimpah. 5 mesin intensifikasi yang mendorong panen kita. Bab 5 menjelaskan 5 mekanisme yang menjadi motor penggerak intensifikasi yang digerakkan oleh tenaga kerja kita. Mari kita telan baik-baik ke 5 poin ini, karena ini adalah kunci kekuatan kita. Penggunaan tenaga kerja dan modal yang lebih banyak.
Kita tidak ragu-ragu mengerahkan lebih banyak keringat dan pikiran per objek kerja. Kita menghabiskan waktu lebih lama di ladang. Kita memperhatikan setiap detail dan kita tahu bahwa setiap tetes keringat akan berbuah hasil yang manis. Penyetelan proses produksi pertanian. Kita adalah ahli strategi yang ulung. Kita terus beradaptasi dengan alam. Kita mengamati cuaca. Kita menafsirkan kondisi tanah. Dan kita mengevaluasi setiap pertumbuhan. Ini bukan sekedar bekerja. Ini adalah seni. Sebuah proses kerja yang membutuhkan keterampilan, kecerdasan, dan kearifan lokal. Pengembangan sumber daya secara sistematis. Kita adalah arsitek masa depan. Kita mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif. Kita membangun sistem irigasi sederhana namun efektif. Kita meningkatkan kesuburan tanah dan kita menciptakan varietas baru. Kita tidak hanya menggarap, kita juga menciptakan. Penciptaan kebaruan. Siapa bilang petani tidak inovatif? Chayanov menegaskan, inovasi dan praktek baru seringkali lahir dari kita, para petani lokal. Inovasi yang mungkin tersembunyi, mungkin tidak tercatat dalam jurnal ilmiah, tetapi ia terus berkembang secara bertahap dan kumulatif dari generasi ke generasi. Memaksimalkan pendapatan tenaga kerja bersih. Inilah tujuan akhir kita. Tujuan kita adalah panen yang melimpah dan berkelanjutan. Kita bekerja bukan untuk memanjakan pasar global, melainkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk pendidikan anak-anak kita, dan untuk masa depan yang lebih baik. Sebuah panggilan untuk bertindak. Jadi kawan-kawan, setelah kita memahami semua ini, jangan pernah lagi merasa kecil. Jangan pernah lagi merasa kalah oleh pertanian industri skala besar. Intensifikasi yang kita lakukan dengan keringat dan pengetahuan lokal adalah inti dari perjuangan untuk kedaulatan pangan dan kemakmuran. Bab 5 ini adalah sebuah seruan untuk kembali ke akar, untuk merayakan identitas kita sebagai kaum petani yang berdaulat. Ini adalah pengingat bahwa kita adalah aktor utama dalam sejarah pertanian, bukan sekedar penonton. Mari terus berjuang, belajar, dan berinovasi. Mari kita buktikan bahwa pertanian petani yang berorientasi pada manusia dan alam adalah jalan menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Mari kita panen tidak hanya padi, tetapi juga harga diri, martabat, dan kebebasan kita.